Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita sehat nggih. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah bisa hadir di sekolah ini sesuai kesepakatan pukul 7.15 sudah berada di ruang guru ini dan kita adakan ya kultum ya setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kita di beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini setidak-tidaknya ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kemarin puasa di bulan Ramadan sudah kita bahas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu kita melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih sebetulnya juga merupakan bagian dari sholat malam. Mungkin Bapak Ibu di kampung atau mungkin juga di sekitar rumah kita ada masjid, ada musola ya. Kita bisa mengikuti sholat tarawih. Ya mungkin pelaksanaannya beda-beda, ada yang 4-4 ya, ada yang 2-2 ya. Biasanya kalau kita itu 8 sholat tarawih dan 3 sholat witir, berarti 11 ya. Dan tiap masjid ya beda-beda, kadang ada yang panjang, ada yang pendek-pendek ya. Kalau Bapak Ibu semuanya punya pilih yang panjang atau pendek ini? Panjang. Oke. Ya ada yang pilih panjang, ada yang pendek gitu. Ya intinya kita niati Bapak Ibu kita mencari pahala Allah ya. Kalau di Masjid Nabawi ya saya ya pernah mengikuti itu ya suratnya setiap hari ya rata-rata 1 juz ya, 1 juz ya, mungkin sekitar ya 23 rakaat ya, kadang ya sampai kantuk-kantuk ya. Tapi kalau di sana memang bacaannya itu sangat bagus ya, sehingga ya kerasan gitu ya. Tapi ya begitu panjang kadang-kadang kita harus menahan diri ya. Oleh karena itu mari kita niati dengan ya hati ikhlas dan semata-mata mencari rahmatnya Allah ya. Karena sholat tarawih itu juga melebur dosa-dosa kita ya. Man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi ya. Barang siapa yang sholat ya berdiri, omatnya berdiri ya sholat malam itu dengan iman dan betul-betul mengharapkan ridhonya Allah, pahalanya Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa Bapak Ibu, diampuni dosa-dosa tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi dosa-dosanya yang telah lalu. Sama dengan kemarin yaitu puasa bulan Ramadan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Bapak Ibu memang kalau kita selepas bulan Ramadan kok masih punya dosa, ini sungguh kita termasuk orang yang rugi. Karena apa? Dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Oleh karena itu marilah betul-betul niatan kita itu betul-betul mencari pahala. Walaupun sebetulnya ya sholat tarawih itu sunnah ya, tapi sunnah yang dikuatkan ya, sunnah muakkad. Dulu itu pada zaman Nabi ya, begitu masuk bulan Ramadan Nabi itu sholat malam ya, sholat tarawih ya. Begitu tahu para sahabat dia mengikuti ya. Terus kemudian cerita, oh tadi malam saya ikut sholat dengan Nabi ya. Begitu akhirnya pada dengar hari berikutnya tambah banyak ya, tambah banyak. Berikutnya lagi tambah banyak. Tapi setelah itu Nabi tidak keluar ya, tidak keluar rumahnya. Rumahnya Nabi itu yang di makamnya Nabi itu loh ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh di Masjid Nabawi itu kan ada rodoh itu sebelahnya itu makamnya Nabi, dulu rumahnya itu ya, rodoh itu ya dulu masjidnya Nabi di situ itu. Sampai nunggu malam loh,
sahabat pada dem-dem gitu ya. Gitu. Artinya biar Rasul itu keluar, tapi tahu, Rasul tahu. Sampai malam nggak keluar, baru menjelang subuh beliau keluar. Ya terus pada tanya, Rasul, kita mau sholat sama Rasul kok Rasul nggak ada. Nah ternyata Rasul itu, saya sebetulnya khawatir kalau ini kamu jadikan sholat wajib. Jadi sebetulnya itu sunnah ya. Khawatir kalau Rasul itu nanti para sahabat itu menganggap sholat tarawih itu wajib, sebetulnya sunnah. Tapi karena sunnahnya itu sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan dan pahalanya, apalagi di bulan Ramadan itu bulan penuh lipatan pahala, maka ya ada baiknya ya kalau bisa itu ya sukses di bulan Ramadan. Tidak ada yang bolong maksudnya. Mungkin syukur-syukur bisa berjamaah di masjid, ya kalau enggak ya dengan keluarganya, atau mungkin kalau enggak ya setidak-tidaknya ya sholat sendiri. Tapi utamanya ya lebih baik berjamaah di masjid. Itu ya, sholat tarawih ya. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu semuanya untuk diri kita masing-masing ya, untuk memotivasi ya. Karena ini sudah menjelang pertengahan ya, jadi sudah mulai masuk 15 ya, jadi sudah pertengahan, ibarat apa ya, energi itu sudah mulai ya berkurang ya, sudah mulai capek, mungkin lemak-lemak sudah mulai luntur, kemudian terasa kantuk ya. Tapi marilah Bapak Ibu kita semangatkan diri kita. Ibaratnya kita orang lari ya, orang lari maraton. Mungkin Bapak Ibu bisa memahami ya, lari maraton. Awal itu biasa-biasa ya. Sudah putaran keberapa sudah capek mestinya. Tapi apa yang dilakukan Bapak Ibu? Justru menjelang finish itu ya ditingkatkan kecepatannya. Karena di bulan Ramadan ini istilahnya ya panennya pahala, panen pahala. Jadi pahala amalan-amalan dilipatkan ya, tergantung kita semua. Seberapa banyak kita mengambil, seberapa banyak kita memperoleh, yang intinya ya untuk diri kita masing-masing. Maka monggo Bapak Ibu ya, mumpung kita tahun ini diberikan umur panjang yang barokah, bisa menemui bulan Ramadan, artinya kita bisa meningkatkan amalan kita. Karena Bapak Ibu sesungguhnya lah kita juga tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa menemui bulan Ramadan. Maka sebagai motivasi diri kita ya, anggaplah ini mungkin barangkali terakhir untuk kita, maka terus kita bersemangat ya. Sekalipun kita tetap berdoa ya agar dipertemukan bulan Ramadan tahun depan, diberikan umur yang panjang dan barokah ya. Ini tetap kita lakukan doa, tapi sebagai motivasi diri kita masing-masing, mumpung kita diberikan sehat, mumpung kita diberikan sempat, kita terus sebagai wujud rasa syukur kita mempersungguh di dalam ya urusan-urusan agama, di dalam urusan-urusan sabilillah, untuk meningkatkan amal kita dan meningkatkan derajat kita di surga. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, sudah dapat dua ya, puasa dan sholat tarawih. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan ya kita sambung amalan yang lain, masih ada 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.